Halo sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada. Saya Fredrik Makitan, jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Kita akan meneruskan perjalanan panjang kita menelusuri riwayat hidup dan pelayanan Yesus 2000 tahun yang lampau di tanah Palestina. Dan sejak beberapa episode yang lalu kita sudah berada di Samaria, sebuah wilayah antara Yudea di selatan dan Galilea di utara dari seluruh tanah Palestina itu. Yesus berada di Samaria di pinggiran sebuah kota yang namanya Sikar. Itu karena Yesus dalam perjalanan dari Yudea menuju Galilea. Yesus bersama sejumlah muridnya. Dan dalam episode yang lalu kita sudah membahas apa saja yang terjadi. Yang terjadi adalah dalam konteks ini yaitu pada waktu Yesus menyuruh beristirahat di tempat itu di sebuah sumur namanya Sumur Yakub. Dan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke kota, masuk kota, ke dalam kota untuk membeli makanan untuk siang hari, makan siang. Itu sudah jam 12 siang. Nah, pada saat Yesus sendirian duduk itulah kebetulan datang seorang perempuan Samaria untuk menimba air. Nah, disitulah kesempatan terjadinya percakapan. Yesus menyapa perempuan ini dengan meminta air. Dan percakapan ini sudah kita bicarakan dari episode ke episode dalam episode yang lalu. Dan hari ini adalah satu bagian terakhir dari percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria ini. Nah, ini yang akan menjadi tekanan kita, yang menjadi bahan untuk kita coba simak apa sih yang Yesus katakan pada bagian terakhir dari percakapan Yesus dan perempuan Samaria ini. Dan kita tahu bahwa perkataan-perkataan Yesus apapun itu yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman yang membawa perubahan di dalam kehidupan manusia. Nah, latar belakang kisahnya Anda sudah tahu semua, itu ada di dalam Yohanes pasal 4, kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Dan kali ini yang akan kita soroti adalah pasal 4 ayat 25 dan 26. Now get your message. Tema yang akan kita bicarakan, saya memberikan judul atau tema yaitu Akulah Dia, Mesias. Aku itu adalah Yesus. Sekali lagi ini didasarkan atas 2 ayat saja dari pasal 4 ayat 25 sampai 26. Dan saya akan membacakan untuk Anda kedua ayat ini sebelum kita berbicara lebih jauh. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini adalah 2 ayat pertama yang saya sengaja membacakannya sebagai pendahuluan. Nah, ayat yang akan menjadi renungan ini adalah pada ayat 25 dan 26 yang bunyinya demikian. Jawab perempuan itu kepadanya, kepada Yesus. Aku tahu, kata perempuan itu, bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Lalu Yesus langsung menjawab, kata Yesus, Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, inilah di atas kata-kata Yesus, Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Disinilah saya memberikan judul atau tema, Akulah Dia, Mesias. Nah, kita lihat bahwa di dalam percakapan sebelum Yesus menyampaikan atau berkata demikian, kan perempuan Samaria ini katakan bahwa aku tahu Mesias akan datang. Aku tahu. Orang Samaria, orang Yahudi, baik dari Yudea sampai dengan Galilea, bangsa ini sudah lama menantikan siapa yang disebut Mesias itu. Artinya, yang diurapi, yang diutus oleh Allah, yang diurapi untuk membebaskan bangsa ini dari seluruh
penjajahan. Nah, ini diharapkan dinantikan oleh Israel yang memang ratusan tahun sebelumnya itu selalu berada di dalam keadaan secara politis yang sangat tertekan. Mereka dijajah dan saat itu mereka sedang dijajah oleh pemerintah Kekaisaran Romawi sejak kira-kira 60 tahun sebelum Kristus. Jadi waktu itu mereka ada dalam penjajahan Romawi sudah sekitar 90 tahun di zaman Yesus ini. Jadi mereka memang tidak asing bagi mereka tentang siapa yang disebut Mesias yang sedang mereka tunggu-tunggu ratusan tahun lamanya. Nah, ini juga yang diungkapkan oleh perempuan Samaria ini. Walaupun sebelumnya yang Yesus katakan itu soal lain, yaitu soal menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, perempuan ini tidak menanggapi kata-kata Yesus itu, tapi dia justru mengangkat satu hal yang lain, yaitu tentang Mesias. Makanya dia katakan, aku tahu bahwa Mesias itu akan datang yang disebut Kristus, yang diurapi. Dan perempuan ini katakan, apabila Mesias itu datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Nah, di atas perkataan perempuan Samaria inilah Yesus langsung memperkenalkan dirinya. Yang engkau tunggu-tunggu itu, yang engkau sebut Mesias itu sudah datang. Akulah dia. Yesus menunjuk pada dirinya sendiri. Aku ini Mesias yang sekarang ini sedang ada di hadapan kamu, yang kamu sedang lihat, aku yang sedang berkata-kata dengan kamu, itulah Mesias. Jadi Mesias itulah aku sendiri. Kaget perempuan ini. Wah, dia menjadi orang yang pertama menurut keyakinan dia. Apalagi orang Samaria yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Dialah yang sekarang melihat dengan mata kepala sendiri. Mendengar suara Yesus. Melihat secara lengkap. Inilah Mesias yang ditunggu-tunggu, yang sudah dinubuatkan ratusan tahun yang lampau. Betapa bahagianya perempuan ini. Nah, sahabat dan kerabat, sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah bagian terakhir dari seluruh percakapan antara Yesus dengan perempuan ini yang kita sudah bahas beberapa episode yang lalu. Jadi peristiwa ini belum selesai, masih akan berlangsung, kita masih akan bicarakan pada episode-episode berikutnya. Tetapi percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini memang inilah kata-kata Yesus kepadanya, ya, yang terakhir. Setelah itu nanti dengan orang lain. Nah, jadi ini adalah bagian terakhir dari percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria, dan bagian akhir ini adalah Yesus sendiri dengan gamblang memperkenalkan dirinya kepada perempuan Samaria. Samaria, aku ini Mesias yang engkau katakan itu. Yang kalian semua tunggu-tunggu itu. Nah, sahabat dan kerabat, kalimat ini pendek. Tapi coba kita hubungkan dengan semua perkataan-perkataan Yesus sebelumnya dalam seluruh percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Di sini kita akan melihat, nampaknya di sini atau cukup jelas di sini ada satu paket, ya. Di mana di dalamnya atau isinya, kontennya adalah satu proses perubahan pada pikiran manusia dan pada hati manusia, dan berakibat nanti tidak hanya pada pikiran dan sikap manusia, tetapi juga berakibat pada perbuatan manusia. Ini semua ada dan dapat kita lihat di dalam perubahan tahap demi tahap yang dialami oleh perempuan Samaria, walaupun waktunya mungkin katakanlah itu kira-kira 1 jam saja dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu. Jadi yang pertama kita lihat di sini, kita masih ingat dalam episode-episode yang lalu kita berbicara tentang hal itu. Jadi dalam satu paket ini ada konten, ada tahapan konten yang membawa seakan perubahan manusia itu berubah. Naik satu anak tangga ya, dalam proses berpikir, tapi juga dalam proses perubahan sikap. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah terjadi kesadaran dan pengakuan akan dosa. Kita ingat pada waktu Yesus katakan kepada perempuan Samaria ini, kamu sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu bukan suamimu.
Perkataan-perkataan Yesus kepada perempuan Samaria ini membuat dia sadar. Oh iya benar sekali. Aku sudah punya 5 suami. Kok Yesus bisa tahu? Orang ini kok bisa tahu? Nah, dengan kata lain dia mengakui itu. Ya dia sadar dan dia mengakui. Jadi ada kesadaran dan pengakuan dosa. Ini di dalam proses perubahan seseorang mengalami kehidupan yang baru memang dimulai dari sini. Orang tidak mungkin akan berubah kalau dia tidak tahu bahwa dalam dirinya ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu seseorang harus sadar bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak benar. Maka ini harus dibongkar keluar. Maka Yesus membongkar ini. Inilah persoalan yang selama ini ada di dalam kehidupan perempuan Samaria ini. Jadi siapa saja, termasuk saya sendiri, kalau saya mau berubah, saya harus mulai dengan satu kesadaran. Kalau Tuhan menunjukkan ke dalam hidup saya, kamu sedang berbuat dosa. Kamu sedang memiliki dosa, memelihara dosa, menikmati dosa, dan seterusnya. Nah, sadar ini maka saya harus mengakui itu. Benar Tuhan, saya begini. Pertama. Yang kedua, kita lihat dalam paket ini adalah bahwa Yesus menunjukkan diri sebagai problem solver. Sebagai orang yang akan membereskan persoalan itu. Nah, dalam hubungan dalam percakapan dengan perempuan Samaria ini, Yesus katakan, akulah sumber air hidup. Bukan air dari sumur. Tapi dalam diriku ada sumber air hidup. Jadi siapa yang menerima air yang aku berikan, dalam dirinya akan ada sumber yang terus air itu mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Ini harus diberitahu. Maka Yesus memberitahu. Maka di dalam proses perubahan dalam tahapan kedua setiap orang, dia harus mengenal bahwa ada satu pribadi. Dari dalam pribadi ini ada hidup. Ada air hidup. Ada kehidupan kekal yang nantinya kalau kita menerima ini, maka perubahan itu akan kita alami pula. Oleh karena perubahan kehidupan itu harus berlangsung dimulai dari satu sumber yang memiliki hidup itu. Yang mempunyai kuasa untuk memberikan hidup itu. Nah ini yang kedua. Kemudian tahapan berikutnya yang kita lihat dalam seluruh percakapan dengan perempuan Samaria, Yesus dan seorang perempuan Samaria ini, yaitu penjelasan tentang kebenaran dan penyembahan kepada Allah dalam roh. Nah kebenaran itu apa? Nah kita sudah jelaskan dulu bahwa kebenaran itu sebenarnya adalah ada di dalam diri Yesus sendiri. Tidak ada kebenaran yang hakiki yang sesungguhnya di luar Allah. Hanya ada di dalam Allah. Artinya bahwa Allah mengatakan apa, itulah kebenaran. Kalau Allah menunjukkan diri, itulah kebenaran. Nah kita ingat bahwa kalau dari jarak dari peristiwa di Samaria ini, dengan kira-kira 10 bulan atau 11 bulan sebelumnya, pada waktu itu di bulan Januari tahun 27 Masehi, Yesus dibaptis. Setelah dibaptis, Allah menyatakan, mendeklarasikan, inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Nah, kalau hanya Yesus saja yang Allah berkenan sebagai anak tunggal Allah, maka kebenaran ada di dalam dia. Tidak ada kebenaran di luar Yesus. Nah, ini dijelaskan. Maka orang harus mengerti bahwa kalau aku ingin dikatakan benar oleh Allah, maka aku harus di dalam Yesus. Kalau di luar Yesus, Allah tidak mengakui aku sebagai orang yang benar. Ini menurut pemahaman Alkitab. Lalu kalau begitu berarti orang harus menyembah Allah. Jadi kalau orang sudah memiliki kebenaran di dalam Allah yang berasal dari Allah, maka hidupnya memang harus penuh dengan penyembahan, ibadah, ya. Seluruh kehidupannya, apapun yang ia katakan, yang ia pikirkan, yang ia perbuat untuk Tuhan atau untuk sesama, itu merupakan keseluruhan dari ibadah dan keseluruhan dari penyembahan kepada Allah, itu harus yang benar dan di dalam roh. Jadi harus dimulai dari hati. Jadi ada di dalam pikiran, ada di dalam hati. Bukan sesuatu yang bersifat bermain sandiwara. Jadi menyembah Tuhan bukan satu hal yang hanya yang penting dilihat orang. Bahwa aku menyembah Tuhan. Lebih dari itu, dia harus ada di dalam pikiran dan di dalam hati. Inilah kebenaran.
Tahapan berikutnya adalah pengenalan akan Yesus sebagai Mesias atau Kristus. Perempuan Samaria ini sudah langsung mengakui, sudah langsung melihat. Tapi dia bilang, kami sedang menantikan Mesias itu. Terus Yesus katakan, akulah dia. Nah, saat itu perempuan Samaria ini langsung mengakui, oh inilah aku menjadi bahagia karena aku yang bertemu dengan Mesias ini. Maka di dalam paket perubahan hidup, tahapan-tahapan perubahan hidup ini, harus ada apa yang disebut pengenalan akan Yesus sebagai yang diutus Allah, yang diurapi Allah, yang kepadanya Allah berkenan, segala sesuatu ada di dalam dia. Harus ada pengenalan. Ini bukan sekedar tahu, baca buku, mendengar khotbah, tidak. Tapi secara pribadi mengenal Yesus Kristus itu. Dan yang berikut adalah apa yang terjadi setelah pengenalan, ada panggilan. Yesus memanggil. Dalam segala percakapan itu sebenarnya terbersit atau kita dapat menyimak bahwa ada panggilan Tuhan, datanglah. Jadi orang-orang yang berdosa, yang menyadari akan keberdosaan hidupnya, yang menyadari bahwa ada Yesus di depan hidupnya, yang senantiasa menawarkan jalan keluar, menawarkan dirinya, memperkenalkan dirinya. Ini adalah satu panggilan, datanglah. Datanglah menemukan dia dan percaya kepada dia, menerima dia. Ini panggilan. Jadi kalau ada panggilan Tuhan untuk datang kepada Yesus, percayalah kepadaku. Lalu orang berespons, ya aku percaya, sekarang aku percaya. Sama seperti seorang perempuan Samaria ini. Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka itulah akan terjadi satu perubahan besar di dalam hidupnya. Mulai dari pikirannya, mulai dari hatinya, dan juga akan keluar di dalam segala perubahan hidup dalam seluruh kehidupan yang nyata. Inilah perubahan dan ini akan masih terus berjalan. Apabila Yesus sudah ada di dalam diri seseorang, di dalam hatinya, maka akan ada hal-hal yang jauh lebih besar lagi yang akan terjadi. Seperti yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria ini. Dari dalam dirinya akan ada sumber air yang terus mengalir membawa hidup sampai kepada kehidupan yang kekal. Itulah paket di dalam percakapan, paket atau konten perubahan hidup secara bertahap, walaupun dalam waktu yang singkat, yang telah kita pelajari dari percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Baiklah sahabat, sampai di sini dulu jumpa kita. Saya berharap akan ada sentuhan yang baru, sentuhan surgawi di dalam hidup sahabat dan kerabat pada hari yang baru ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya Frederick Makitan mohon diri. Get your message, have a good day and see you next time.